Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Saya memberi judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Pernahkah kita berpikir saudara, mengapa kita menyembah Tuhan? Atau boleh saya katakan, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Ya, mungkin ada yang berpendapat kita menyembah Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Supaya kita ditolong Tuhan. Ya, jadi sukses, jadi kaya mungkin, makmur. Itu sebabnya kita menyembah Tuhan. Ya, boleh-boleh saja saudara, kita berpendapat demikian. Tetapi marilah kita melihat Alkitab menjawab dengan jelas dan tepat alasan kita untuk menyembah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Puji Tuhan. Jadi alasan kita menyembah Tuhan, saudara, bukan supaya kita diberkati, kita ditolong, ya, dan sebagainya. Tetapi alasan kita menyembah Tuhan dikatakan karena Tuhanlah yang telah menjadikan kita, yang menciptakan kita. Puji Tuhan. Pada saat kita, saudara, sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, maka Tuhan menampilkan dirinya sebagai seorang gembala, saudara. Dan kita adalah domba-dombanya. Coba kita baca di Mazmur 95 ayat yang ke-7. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Puji Tuhan. Pada saat kita sujud menyembah kepada Tuhan yang menjadikan kita, maka Tuhan tampil sebagai seorang gembala. Puji Tuhan. Apa yang dapat kita dapatkan saat Tuhan menampilkan diri sebagai seorang gembala, saudara? Apa yang kita dapat waktu Tuhan menampilkan diri sebagai seorang gembala? Coba kita baca dalam Mazmur 23. Saudara bisa baca seluruhnya ya. Ayat 1 sampai 6 di rumah, tetapi kita akan baca beberapa ayat saja. Mazmur 23 dengan judul perikop, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Puji Tuhan. Pertama-tama yang kita dapat, saudara, waktu kita berhadapan dengan Tuhan sebagai gembala adalah takkan kekurangan aku. Wah, luar biasa ini, saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nomor 1, saat kita berhadapan dengan Tuhan sebagai gembala, kita mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Kita loncat ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mendapatkan perlindungan dari gembala baik ini. Ya, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita baca di ayat yang ke-6, saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, saat kita berhadapan dengan Tuhan sebagai gembala yang baik, kita akan mendapat kebajikan dan kemurahan Tuhan. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan pada hari ini. Saat kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan tampil sebagai seorang gembala. Kita tahu dalam Yohanes 10 ayat 11 yang dimaksud gembala di sini adalah Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik
menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Saat kita sujud menyembah kepada Yesus, maka akan kita dapatkan 3 hal. 1, pemeliharaan Tuhan. 2 adalah perlindungan Tuhan. 3 adalah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Bukankah hal-hal ini, saudara, yang kita cari, yang kita butuhkan hari-hari ini? Kita hidup di tengah-tengah pandemi yang tidak tahu kapan berakhir. Bahkan hari-hari ini cenderung mengganas ya. Pandemi ini begitu meningkat, suasana maut ada di mana-mana. Ada yang orang terkena sakit COVID pagi hari, ya besok sudah meninggal. Ada yang kena hari pertama, hari ketiga sudah meninggal. Semua serba tidak ada jaminan, saudara. Meskipun kita sudah menerima vaksin, menjalankan protokol kesehatan, ya memang semua itu harus kita lakukan, kerjakan. Tetapi itu semua tidak menjamin, saudara. Tetapi puji Tuhan pada hari ini, lewat firman Tuhan yang kita dengar, memberikan harapan dan jaminan pada kita. Pada saat kita sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, yang telah menjadikan kita, maka akan kita menerima 3 hal. Kita menerima kebajikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan, diwujudkan dalam pemeliharaannya dan perlindungannya. Puji Tuhan. Marilah kita meluangkan lebih banyak waktu, saudara, hari-hari ini untuk menyembah Tuhan. Supaya kita mengalami jaminan kemurahan Tuhan. Lewat pemeliharaannya, lewat perlindungannya. Semoga Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.